bisa. Bintang tamu saya berikutnya adalah seorang psikolog cantik yang kini fokus mendampingi anak korban kekerasan. Siapakah dia? Kita sebut Cassandra Putranto. Let's get it on. You got the feeling that I want. Just like they're saying in a song. To the top, let's get it on. Kembali ke laptop. Yang sana kayaknya banyak tidurnya ya. Kecapean. Duduknya jangan rapat-rapat, agak direnggangin kursinya biar lebih merdeka kamu. Kayak terjajah kamu, kursinya digeser-geser. Geser kursinya, bukan mukanya, geser. Kursi. Yang nomor 2 dari bawah itu Mas Ginanjar tolong ya, itu jangan kerapetan, ini kasihan dia tertekan kayak ini depanmu 1 2 tuh. Ya, itu geser, kursinya digeser. Biar nggak kesempitan kayak gini kayak orang kena penyakit demam berdarah malah. Geser lagi. Geser, kamu ikut geser. Nanti habis geser waktu doang, geser kursi silakan. Nah, oke ya. Kembali ke laptop. Nah, gitu. Besok-besok kayak gitu terus tiap episode ya. Mesti ngulangi. Benar. Selamat malam untuk Mbak Cassandra, bagaimana kabarnya? Baik Mas, alhamdulillah. Berbicara tentang tema malam ini mengenai kekerasan seksual pada anak nih, yang semakin mengkhawatirkan. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di negeri kita nih, monggo nih Pak. Ya, kalau saya boleh memberikan analisa dan kesimpulan ya, mungkin pendapat terhadap ini. Mungkin karena selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, kita tidak cukup melakukan tindakan yang bisa mencegah adanya ledakan kekerasan seksual. Saya sering menyebut itu sebagai ledakan kekerasan seksual. Hampir sama dengan ledakan jumlah penduduk. Ketika kita tidak melakukan apapun, jumlah penduduk bertambah banyak. Ketika kita tidak melakukan apapun terhadap masalah kekerasan seksual ini, jadi akhirnya terjadilah ledakan kekerasan seksual ini, bahwa sejak tahun 90-an ketika muncul adanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak kecil, terutama waktu itu adalah anak jalanan gitu ya. Dari tahun 90 sampai tahun 2015 kita tidak cukup banyak melakukan tindakan-tindakan yang berarti ya, bahwa yang jelas pertama kali dari sisi hukum itu masih dibilang ringan, kemudian proses penyelesaiannya berbelit-belit, dan yang jelas terutama kekerasan terhadap anak itu bisa dikatakan masih sangat jauh panggang dari api, sangat minim gitu ya. Kemudian yang kedua masalah ekonomi, bahwa dengan 25 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2015 ternyata masalah ekonomi kita tidak menjadi lebih baik, dan itu membuat kondisi di rumah orang tua harus sibuk, dua-duanya bekerja, capek nyampe di rumah, dan panas juga kadang-kadang, sehingga akhirnya anak-anak tidak terawasi gitu ya. Lalu kemudian anak-anak ini bisa menjadi korban, di mana seringkali tidak ada sistem di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga juga masalah budaya, bahwa kita harus bisa memahami dan menerima, walaupun mungkin sebagian besar orang menolak, menihilkan atau menganggap tidak ada, bahwa kenyataannya ada budaya-budaya yang masih mengizinkan adanya kekerasan terhadap anak, sehingga akhirnya dianggap biasa, dan itu terjadi terus-menerus pada kita. Setuju sekali. Saya sangat setuju dengan Mbak Cassandra. Hukum terutama. Jadi sebetulnya nggak peduli itu dewasa atau anak, dari kecil kalau dididik supaya dia dikasih tindakan bikin supaya anak itu jerah, dia anak-anak yang lain tidak akan melakukan lagi, dan dia juga tidak akan melakukan. Tapi jangan ada itu keringanan, dan harus jangan berlete-lete. Tek keliru, salah ini kena pasal 295 ini ada 378 mungkin selama ini itu dianggap enteng, terus dianggap hal yang biasa, akhirnya terjadinya itu seperti hal yang wajar. Luar gitu. biasa. Terus perekonomian ya. Sebetulnya manajemen cash flow keuangan kamu itu, walaupun gaji kamu sama saya kan ikut 1 bulan 3 juta. Itu udah terlalu gede untuk ukuran kalian.
Untuk ngurusi istri paling kamu beli paling bayam kangkung. Sekali-sekali beli telur cecek aja dibikin ceplok. Kamu bisa sisa 2.950.000. Berarti kamu 5.000 tuh bisa beli nasi, terus bayam kangkung nanam sendiri di rumah di pot, itu cukup. Istrinya itu orang, bukan kelinci. Bayam kampung. Saya nggak setuju. Jadi terus pengontrolan orang tua terhadap anak kemana aja, bergaul sama siapa, lihat dulu itu siapa anaknya. Kita ini anaknya berdua sama-sama di sekolah Sekolah yang sama. di sekolah yang sama. Iya. Sama anak saya juga sekolahnya sama. Sama Mbak Inul. Sama-sama sekolah. Kembali ke laptop. Silakan. Saya mau maaf ya, mau tanya sama Mbak Cassandra. Mbak Cassandra. Mbak, yang tadi saya awal bilang, yang pelaku dari kekerasan terhadap anak, entah itu yang sampai sekejam tadi ya, seperti dari Fiti awal ya, itu sebetulnya kan yang saya bilang tadi, mohon maaf kalau saya salah ya, tidak hanya sekedar dikurung kan, mereka perlu perlakuan khusus karena mereka saya bilang sudah bisa dibilang apa ya? Kelainan, sakit. Nah itu, apakah itu betul pendapat saya Mbak? Mohon penjelasan. Iya, betul, pasti ada kelainan. Karena kan Nggak setelah mungkin. cuma sekedar dikurung, setelah keluar mereka akan kambuh lagi kan? Pulang Betul, kembali. apalagi kalau ternyata ancaman hukumannya hanya 3 tahun. Ya, kalau umur orang aja 50 tahun, dihukum 3 tahun, 50 bagi 3, berarti dia bisa berapa kali melakukan kejahatannya, kan gitu. Nah, persoalannya adalah ada yang mungkin berkali-kali dan tidak ketahuan, dan yang paling penting harus kita ketahui adalah hampir 90% pelaku kejahatan seksual itu justru dikenal oleh korban. 90%? Orang Ya, terdekat. jadi orang terdekat, orang dikenal. Jadi apakah itu di dalam rumah, apakah itu keluarga, bisa ayah angkat, kemudian kakak, kemudian om, lalu Teman-teman kemudian kayak gini. tetangga, teman dan lain sebagainya. Jadi Alasannya itu apa, dikenal gitu. Yang kenyataannya di Indonesia itu terjadi seperti itu, umumnya dikenal. Yang dilakukan oleh orang asing itu justru kecil, sedikit lah Kemungkinannya, kemungkinannya. Ya 10% ada kemungkinan itu orang. Berarti jauh lebih harus waspada dengan orang kita. Ini 2 orang ini yang anak saya, makanya tak curigai kamu itu. Waspadai. Karena 90% dari Mbak Cassandra mengatakan 90% orang yang dekat. Padahal anaknya dekat sama kamu. Jangan lupa menonton, tetap di Konak. Ingin ku